Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi di Serial Talk PPI UUM di episode 5. Waktu itu kita udah sempat mengundang ada Bang Fadil sebagai Ketua PPI UUM dan juga ada beberapa teman kita yang bergabung di tim U di episode kedua. Ada juga Via di UKM Tari, ada Bang Abdis juga sebagai Sekjen PPIM. Nah sekarang kita kedatangan kakak siapa nih Kak? Perkenalan dulu deh Kak. Oke, perkenalkan nama saya Ria. Sekarang ini saya lagi ngambil PhD di bidang Human Resource. Tapi alhamdulillah saya udah selesai, udah FIPA. Sekarang lagi nunggu senat meeting dan buat dapetin konkret tadi. Oh gitu, oke. Nah, tapi jadi di Malaysia kan. Sekarang posisinya lagi di Malaysia ya Kak? Nah, di UUM maksudnya. Gimana nih Kak keadaannya sekarang di sana Kak? Sebelum kita lanjut nih Kak. Oh, sekarang di UUM udah mulai banyak student datang lagi. Karena kan nanti tanggal 20 itu memang udah disuruh datang lagi kan ke sini. Dan tanggal berapa? Januari ya? Januari ya. Januari udah diperbolehkan datang kembali. Udah gitu ada sebagian lecture yang dia mau buka kelas offline. Oh gitu. Itu sebagian lecture yang ingin buka kelas offline itu setelah 7 Januari atau? Ya, 7 Januari. Oh, setelah 7 Januari. Student pada datang. Tapi sekarang udah banyak juga student yang mulai datang sedikit dari tadi melihat ada bus di UM juga ngantar student ke nggak tahu deh mungkin ke kampus atau kemana. Tapi satu bus gitu. Tapi fasilitas di UM udah berjalan seperti biasa Kak. Kalau misalkan dulu kan aku balik tuh bulan Juni ya. Kan misalkan di mall tuh yang kayak bukanya nggak semuanya, tempat makan juga belum semuanya buka. Terus kayak keluar kampus di gate itu cuma boleh isi bensin doang. Sekarang gimana nih Kak? Udah mulai seperti biasa apa gimana? Iya, sekarang udah mulai seperti biasa kayak mall buka, restorannya juga udah buka, mallnya juga buka. Tapi mungkin sampai sekitar jam 7 dan gerbang udah boleh keluar masuk, diizinin, cuma ada pemeriksaan biasa suhu, udah gitu kayak sport center juga udah boleh dipakai. Oh, gitu. Berarti sekarang untuk ke Alor atau kemana gitu udah lancar lah ya kayak? Bebas. Okay. Nah lanjut nih Kak ke topik kita nih. Nah jadi aku kan kebetulan megang IG PPI UUM ya kayak. Nah terus banyak banget nih Kak pertanyaan yang kayak sebenarnya postgrad itu apa sih gitu. Soalnya kan kita sering juga dengan share poster yang kayak acara forum postgrad gitu loh. Kalau di Indo mungkin kita ngehnya S1, S2 gitu kan. Nah mereka ini masih pada bingung gitu loh. Bedanya undergraduate dan postgrad itu apa sih? Dan mungkin secara garis besar kita bisa ngejelasin gitu loh, postgrad itu apa gitu kan. Jadi kalau misalkan undergraduate itu S1 ya kalau di Indonesia, kalau postgraduate itu S2 dengan S3. Nah, kalau S2 itu dan di sini kalau di UUM ada dua macam. Jadi ada by research, ada coursework atau mix. Nah, kalau misalkan dia ngambilnya coursework berarti dia ada kelas setiap minggunya. Udah gitu di akhir semester dia ada mini tesis. Tesis tapi kayak nggak terlalu sama anak yang ngambil by research. Dia hanya kelas academic writing. Nah, udah gitu setelah ngambil 2 kelas ini dia cuma penelitian aja, jadi dia datang ke lecture, bimbingan, tesisnya, habis itu nanti ada ada proposal defense, jadi bab 1, bab 2, bab 3 dia akan present, terus nanti ada FIPA juga, dia harus present bab 1, 2, 3, sampai 5 gitu. Itu yang research by research. Kalau yang mix method itu kayak mix, maksudnya dia ada kelas, ada juga tesis gitu. Nah, terus kalau dengan PhD juga sama kayak S2 yang ngambil by research. Jadi PhD itu kita ada kolokvium itu nanti kita present chapter 1 aja, habis kolokvium 4, nanti kita ada proposal defense itu kita present chapter 1, 2, sampai 3.
habis proposal defense-nya pas, nanti kita ada namanya FIFA. FIFA itu sidang akhir kalau di Indonesia. Dan kita sidang bab 1 sampai bab 5. Nanti di FIFA itu kalau misalkan kita ada lulusannya ada 3. Ada minor tuh berarti pasiennya sedikit. Terus major tuh banyak ya, lumayan banyak. Dan re-FIFA artinya nanti kita ulang lagi. Jadi ada yang salah nih, misalkan metodenya salah atau ada mungkin hasilnya di bab 5-nya salah, di bab 4-nya salah gitu. Nanti si pengujinya akan kasih re-FIFA. Jadi kita kayak ulang lagi gitu dari awal. Nah, kira-kira gambarannya postgraduate seperti itu. Oh gitu. Yang by research itu kan dia nggak ada kelas tuh ya kayak? Ada, tapi ada dua. Ada. Nah itu yang ada pembimbing dia nggak nantinya itu Kak? Ada dosen pembimbing kah atau gimana gitu Kak? Jadi postgraduate kalau by research itu kita pas keterima itu di offer letter akan dikasih tahu nama pembimbing kita. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2. Nah, nanti itu begitu kita masuk wajibkan mengambil 2 kelas. Tadi itu krisis metodologi itu kita belajar gimana caranya mencari gap gitu kan, terus kayak research itu apa gitu. Nah, kalau academic writing itu lebih kayak kita belajar gimana sih cara bikin reference, terus proposal kayak gitu lah. Oh gitu, oke Kak. Nah, setelah Kak sekarang udah menuju tahap akhir juga kan di postgraduate UUM. Nah, selama perjalanan Kakak nih Kak di postgrad UUM, mungkin setelah kan ada mungkin beberapa kali Kakak balik ke Indo, mungkin pulang kampung apa segala macam gitu kan. Dan ketemu teman-teman yang kebetulan juga S2 nih di Indo atau di kampus lain di mananya lah gitu. Nah, apa yang Kakak rasa keuntungan setelah berkuliah atau menjalani postgrad di UM itu Kak dibandingkan orang-orang yang lainnya gitu, mungkin di kampus Indo? Keuntungannya banyak ya. Pertama, saya itu waktu S2 saya 1,5 tahun bekerja. Dan di Indonesia kayaknya belum tentu ya. Mungkin agak tapi saya ngambilnya sih pokok ya, yang ada kelas gitu. Jadi saya ngambilnya pokok, terus saya lulus 1,5 tahun. Nah, keuntungannya ngambil postgraduate di itu ngajar dosen. Kalau di Indonesia kan kita yang ngajar dosen ya. Gitu. Kalau mau bimbingan itu susah waktunya kan. Kalau di sini kayak saya dapat pembimbing gitu yang kalau misalkan pembimbing saya nggak datang, bimbingan akan dicariin gitu. Bisa di WhatsApp, kamu udah seminggu nih nggak ketemu saya, gimana progres tesisnya gimana gitu, udah sampai mana, kita yang dikejar gitu. Nah, itu yang bikin kita cepat kuliah di sini. Berarti dosennya nggak terlalu bodo amat kayak di Indo ya? Nah, kalau di Indonesia kan, kalau di Indonesia kita cari dosen kan, skripsi kita kan, tesis kita kan. Kalau di sini kalau saya dapetnya yang 1 minggu nggak datang bimbingan akan dicariin. Terus maunya harus cepet gitu. Terus itu salah satu faktor yang bisa bikin lulusnya cepat. Karena kita juga kayak lumayan diperhatikan lah gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi nggak terlalu lepas kendali dosen dengan student. Ketemunya gampang gitu. Iya, ketemunya gampang. Kalau di Indo kan kayak, aku nggak bisa nih hari ini lagi ini gitu kan. Besok lagi ini. Iya, sibuk banget deh. Soalnya kan ya maklum sih, mungkin ada beberapa dosen juga yang. Nah, lanjut Kak. Ini kan fokus. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan itu kan juga beberapa dari referensi IGPPI kayak. Nah, ada salah satu yang lumayan banyak ditanyakan itu tentang perkumpulan yang dipunyai oleh forum postgraduate gitu. Forum postgraduate ya kayak. Ya, jadi waktu itu postgraduate sebenarnya belum ada forumnya, tapi
sebagai pencetusnya itu Pak Adi, ada Pak Adi yang saya ingat itu buat jadi kita memutuskan, Pak Adi itu memutuskan untuk ada koordinatornya juga untuk graduate, nanti akan ada yang handle kegiatan juga gitu. Karena kan kalau misalnya PPI kalau nggak terlalu mau bimbingan kan, jadi dibikin koordinator untuk postgraduate. Terus kita memang ada aktivitasnya, kita bikin seminar, banyak seminar juga itu. Jadi setiap tahun juga sama kayak PPI, postgraduate juga ada pergantian pengurusan gitu. Nah, jadi sekarang ini postgraduate pengurusan. Yang pertama itu ada Dedi, itu pertama kali ketua postgraduate. Kedua itu ada Rahman. Ketiga itu ada Nasmul. Nah, yang sekarang Hamdi. Gitu. Ya. Baru 4 kepengurusan. Oke. Instagramnya apa nih Kak, kalau boleh tahu Kak, untuk postgraduate? Postgraduate Instagramnya nggak ya? Saya kurang tahu deh. Kan yang forum, soalnya tadi tuh aku ada pengen ngelihat Instagramnya forum postgraduate itu Kak. Tapi yang aku ada. Ya, terakhir itu postgraduate yang handle Instagramnya itu kepengurusannya Nasmul. Tapi saya nggak tahu, belum update apakah itu akun yang udah dipindahin ke Hamdi atau masih Nasmul yang pegang. Ada akunnya. Berarti kalau misalkan ada teman-teman kita yang dari Indonesia ingin berkuliah di UUM untuk mengambil postgraduate, itu bisa bertanya melalui apa Kak? Ada apakah ada postgraduate PPI UUM? Postgraduate PPI UUM ya? Postgraduate PPI UUM itu disambung semua Instagramnya. Oke, jadi untuk teman-teman tuh yang ingin bertanya tentang postgraduate PPI UUM mengenai gimana prosedur masuk postgraduate-nya atau sistem perkuliahan di postgraduate-nya seperti apa, bisa bertanya melalui postgraduate PPI UUM, ataupun nanti kalau misalkan teman-teman bertanya melalui IG PPI UUM, kita pun bisa nantinya nge-forward ke salah satu senior yang ada di postgraduate ataupun ke Instagram postgraduate langsung. Nah, seperti itu. Ya, dulu itu kan banyak postgraduate yang masuk ke UUM itu mereka nggak tahu kan kayak kelasnya di mana gitu kan, terus harus lecture-nya di mana, naik bus di mana. Nah, makanya waktu Pak Adi berinisiatif untuk membuat pengurusan PPI postgraduate UUM itu misalnya buat memudahkan postgraduate yang masuk, anak-anak baru itu yang masuk ke UUM itu misalkan mereka tanya, mau itu di mana sih gitu, terus di KJ ini berapa school dibuat kepengurusan, jadi nanti begitu student baru yang masuk, ketua postgraduate-nya yang akan yang akan setiap kali ada update dari UUM itu akan di forward ke mereka gitu. Ada yang meng-guide lah ya nanti kalau misalkan ada postgraduate baru ya kayak. Oke. Nah itu teman-teman yang bertanya soal perkumpulan postgraduate udah dijawab sama kakak kita. Selanjutnya itu pertanyaan yang paling banyak juga nih Kak, ditanyain di IG PPIM. Tapi sebelum aku tanya nih Kak, sebenarnya masuk postgraduate itu sistemnya sama aja kan Kak dengan undergraduate, prosedur awalnya itu Kak? Bukan nih. Apa Kak? Kepengurusan, maksudnya kepengurusan. Bukan, postgraduate dan undergraduate ini sistem masuk awalnya itu Kak, mendaftar ke mendaftarnya. Ada yang melalui atau agent juga atau gimana Kak? Jadi mungkin bisa juga ya, tapi kalau mau masuk sendiri juga sama, prosesnya kayak undergraduate, cuma bedanya itu kalau misalkan postgraduate kita nggak ada waktunya, kan kalau undergraduate kita ada, ini untuk pemasukan semester ini, pemasukan semester ini. Nah kalau postgraduate setiap hari kita bisa kapan gitu. Kita nggak ada, misalkan mau kelas sekarang nih bisa gitu. Gitu.
beda sama undergraduate. Tapi Kak, ini sekedar apa aja ya? Mungkin rekomendasi nih dari Kakak gitu. Kalau mau postgrad di UM itu mending ambil jurusan apa gitu Kak? Yang recommended-nya lah dari PPI UM. Yang paling rame mungkin atau gimana? Atau yang paling dan bagus? minatkan passion. Tapi kalau nggak, gini. Apa Kak? Apa tadi Kak? Menurut saya tergantung passion dan tergantung keinginan ya. Tapi kalau misalkan saya rekomendasiin ngambil yang dibawa di School of Business. Soalnya kalau di School of Business itu kan kita kan udah dapet CSP kan, sertifikatnya udah diakui internasional gitu. Jadi kalau misalnya kita lulus di UM, kita ngambil jurusannya di bawah Business School, itu kita udah pengakuan internasional. Jadi kalau kamu lulus, sertifikatnya kamu mau cari kerja di manapun di seluruh dunia akan diakui terakreditasi. Istilahnya kayak gitu. Itu dari kakaknya udah ngasih rekomendasi lah kalau misalkan pengen kuliah di UM. Yang recommended itu bagi teman-teman yang mempunyai passion di bidang bisnis lah ya kayak ya. Oke. Nah, ini kayaknya juga yang paling banyak nyampe di DM PPI UM deh Kak. Masalah scholarship-nya ada apa enggak Kak untuk mengambil postgraduate di PPI di University Utara Malaysia? Scholarship itu sekarang di UM udah nggak ada ya untuk postgraduate juga postgraduate. Dulu pernah ada UM aktif, tapi semenjak tahun kalau nggak salah itu tahun 2000 udah nggak ada lagi namanya beasiswa. Udah UM untuk undergraduate dengan postgrad itu udah nggak ada sejak tahun 2018 awal. Dikarenakan apa tadi Kak? Dikarenakan ya udah nggak ada bantuan lagi dari pemerintah. Pemerintah nih. Oke. Jadi nggak ada apa ya kayak scholarship yang jalur lain itu apakah masih ada atau kita yang nyari sendiri ya? Berarti kita yang nyari sendiri ya kayak kalau memang kita pengen ada. Biasanya sih ya kalau yang datang ke sini pakai scholarship itu mereka bisa dari kampus masing-masing. Kebanyakan yang ngambil postgraduate kan ada yang dosen. Mereka biasanya bisa kampus bayarin atau mereka ngambil kayak ya beasiswa dari dikti, mintanya ke Malaysia. Oke Kak. Terus kita lanjut nih Kak. Secara kalau misalkan kita berkuliah di Malaysia ini lumayan sering kita mendengar dengan kata-kata intern, undergraduate maupun postgraduate gitu. Kayaknya intern ini juga internship maksudnya. Iya, salah satu pencapaian. Ya, internship itu menjadi salah satu pencapaian awal kita lah, batu loncatan kita lah nantinya setelah kita lulus dari kampus tempat kita berpendidikan gitu. Nah, untuk postgraduate sendiri itu gimana tuh Kak internship-nya? Ini juga salah satu pertanyaan sih Kak dari IG PPI UM. Kak, postgraduate itu masih ada internship-nya nggak sih Kak? Atau mereka cuma skripsi doang apa segala macam kayak gitu Kak pertanyaannya. Nah, dari Kakak mungkin bisa mengarahkan. Untuk postgraduate itu kalau mau ngambil tesis juga ada, kita gantinya subjek. Dan kalau mau ngambil intern saya nggak yakin deh. Intern postgraduate ada nggak ya? Itu saya kurang tahu deh. Tapi kalau misalkan kita nggak mau ngambil tesis nih, misalkan gue malas banget nih ngambil tesis gitu ya, ngambil subjek aja deh, boleh diganti dengan subjek. Gitu. Itu untuk yang kosong ya. Kalau yang by research nggak bisa. By research kan memang tesis. Tapi kalau degree juga internship bulan gitu. Nah, itu nanti kalau misalkan degree itu abis intern dia biasanya bikin mini report, laporan kan apa aja sih yang ngapain gitu. Kayak mini report, harus buat mini report. Tapi kalau misalkan postgraduate internship
Kayaknya nggak ada deh, cuma diganti Oh. satu. Oh, tapi kakaknya sendiri pernah magang atau internship nggak kak selama? Waktu saya degree pernah magang di Komjen, Pineng. Oh, 2 bulan. pengalaman internshipnya waktu kakak masih degree gimana tuh kak? Waktu itu kan saya yang minta diri ke UUM, tapi sebelumnya ngubungin pihak konsulat dulu, kalau student internship boleh nggak internship di Konjen, gitu. Jadi dikasih approval, boleh, saya ngajuin ke UUM, akhirnya dari UUM juga bikin surat, bikin ke Konjen, itu jadi saya dulu berdua dengan saya di attach ke bagian imigrasi, jadi itu imigrasi itu untuk kayak renewal paspor, gitu kan, dokumen-dokumen yang orang-orang kayak TKI atau WNI yang mau perpanjang paspor. Gitu. Jadi lumayan sih buat pengalaman juga, lihat tim imigrasi konsulat itu cara dari prosesnya, dari aplikasi sampai jadi paspor baru. Berarti kan waktu kakak internship di Kongjen ya kayak? Ya kan ya, di Kongjen kayaknya kakak magangnya, internshipnya. Halo kak? Ya. Jadi kakak magangnya di Kongjen ya? Ya, di Kongjen. Nah, Kongjen. Itu secara kan kakak ngelihat lingkungan masyarakat Indonesia lah. Kakak kan mengurus hal-hal tersebut gitu lah. Kita melenceng dikit dari permasalahan fresh graduate. Gimana nih kak, kakak melihat waktu kakak di Konjen kondisi masyarakat Indonesia sekitar lah. Untuk student mungkin kita alhamdulillah aman insya Allah gitu. Tapi untuk selain student TKI dan lain-lainnya gimana kak? Kalau saya di bagian imigrasi waktu itu lumayan banyak kasus juga ya, misalnya kayak ada yang tanpa izin gitu ya, atau yang pekerja Indonesia yang bermasalah gitu. Nah, banyak yang nggak dibayar gaji atau ada di belakang itu, di Konjen itu ada tempat penampungannya. Kalau misalnya TKI dia kan dia bermasalah tempat penampungannya sampai mereka kasusnya selesai gitu. Nah, kalau misalkan pekerja itu mereka juga banyak yang kena tipu gitu. Misalnya dari ada beberapa agent gitu nakal, jadi mereka dari Indonesia dibilang sama Malaysia nanti akan dipekerjakan hilang misalkan gitu ya, tapi ternyata mereka ada juga yang banyak yang langsung dimasuk ke jalur prostitusi yang perempuan banyak. Udah gitu mereka sisanya nggak izin permitnya tuh banyak yang nggak diurus sama ibunya yang di Malaysia gitu. Terus ada juga yang banyak yang overstay, ada juga yang paspornya dipegang sama majikannya gitu kan. Jadi mereka nggak bisa pulang. Nah, ketahan di sini untuk begitu pengecekan mereka nggak punya dokumen apa. Jadi bingung juga sih kalau misalkan nggak bisa salahkan mereka, dan pihak pemerintah Indonesia juga tidak mempersiapkan, banyak kan tidak mempersiapkan pekerjaan sudah tapi kesini gitu. Maksudnya kayak tidak banyak juga yang tidak diberikan keterampilan gitu, yang misalkan dia bidangnya dari segi bahasa aja kadang juga beda ya, kan mereka kadang-kadang minta yang majikan minta ini pekerjanya nggak ngerti bilang gitu. Ya ada yang baik juga majikannya, sampai saya pernah waktu itu ada juga yang pekerjaannya harus pulang itu sampai majikannya meminta ke pihak imigrasi supaya tidak
pekerjaannya itu kayak pekerjaan rumah tangga ya, kayak Facebook, asisten rumah tangga, kemudian minta, tapi itu sebenarnya sih di bawah umur, masih di bawah umur gitu. Terus minta sama pihak imigrasi supaya stay aja sama mereka gitu. Jadi kasusnya banyak sih macam-macam. Oke Kak. Dari pemerintah Indonesia sendiri di sana, langkah penyelamatannya gimana Kak? Ada yang dilakukan mungkin? Apa belum siap menghadapi situasi-situasi seperti itu Kak? Itu juga saya pernah, waktu saya magang itu saya juga pernah, ya kan di Komjen itu kan ada bagian imigrasi dan konsuler kan. Nah kalau bagian konsuler itu bagian yang kayak bermasalah, misalkan kayak kasus hukum lah. Kan dia mau abusive banget kan sama majikannya gitu. Nah jadi waktu itu juga pernah sih ada, saya pernah ada beberapa interview pekerja dari Indonesia yang punya kasus yang tidak kelar-kelar ibaratnya gitu. Terus mereka dia bilang saya belum mau, saya ngajuin banding supaya dapat, dia mau minta haknya lah gitu, sepenuhnya gitu. Tapi untuk proses banding itu lama nih, minta ampun. Maksudnya kayak kasusnya nggak cuma dia doang gitu. Kadang kayak harus nunggu bertahun-tahun sampai akhirnya juga kayak pihak mahkamah di Malaysia-nya juga mungkin lupa gitu. Jadi nggak kelar-kelar gitu kasusnya. Jadi mereka udah dikenal udah lama banget gitu. Terus kasusnya kelar pun ibaratnya mereka masih minta mau banding lagi gitu. Jadi itu yang nggak kayak never ending, nggak kelar-kelar gitu. Kayak majikannya misalkan mampunya bayarnya setengah gitu. Tapi dia mau, dia tetap gue maunya dibayarnya penuh. Nah majuin banding lagi, jadinya kan nggak selesai gitu. Dia di Indonesia aja gitu kan, dekat dengan keluarga gitu kan. Terus apa namanya, kalau kenapa pun ada tempat berlindung gitu. Di sini negara orang gitu kan. Dia bilang di Indonesia sih mau kerja apa gitu. Bisa juga, terus apa namanya, penghasilannya kecil gitu. Terus tapi kan kamu di sini disiksa gitu segala macam. Nggak tahu deh, saya bingung. Mereka sendiri kerja di luar. Nah, kita udah guys, kita sobat PPI ini udah lumayan melenceng lah. Kita udah tadi bincang-bincang mengenai keadaan masyarakat Indonesia di sekitar waktu kakak Nur Damayanti menjadi magang di Konjen. Nah sekarang kita masuk lagi nih di bagian atau seputar postgraduate. Biar teman-teman nanti nggak mikirnya, wah ini topiknya kemana, tapi sekarang lagi ngobrol apa gitu. Nah mungkin ini pertanyaan santai aja ya, kayak selama kakak menjalani perkuliahan sebagai mahasiswa atau student postgraduate di University Utara Malaysia, mungkin kakak pengen cerita dikit nih, maksudnya lifestyle di sana seperti apa, pergaulan kayak apa, sistem apa ya, pengalaman kakak belajar dengan dosennya apa yang bisa dibedakan dengan dosen-dosen Indo atau dosen waktu kakak masih degree gitu di, nah apa tuh kak mungkin? Enaknya kuliah di sini tuh karena jauh ya, jauh kemana-mana, maksudnya kan kayak mau aja tuh jauh banget gitu. Waktunya banyak, kayak sejam dulu gitu. Kan kompetensi gitu ya. Nah, zaman saya masih di itu namanya Pizza Hut, KFC itu kalau mau makan itu saya harus berbicara, saya harus 30 menit. Untuk apa kak? Keluar dari kampus buat makan KFC atau Pizza Hut itu perlu 30 menit esoknya. Makan itu, jadi itu merupakan makanan mewah ya. Karena itu baru Timat itu di Canggun, supermarket yang paling wah dah di Canggun itu belum ada waktu itu. Jadi saya kalau mau belanja itu harus ke Jitra.
di 130 menit dari kampus gitu. Nah, terus udah gitu sekarang udah lumayan udah mulai canggung ke supermarket deket ya. Nah, enaknya kuliah di sini tuh kita nggak idol. Ya, itu bener sih. Malah kemana-mana jauh ya. Jadi Bener. udah deh hiburannya paling kompetisikan, berenang gitu atau jogging gitu kan. Iya. Kanu gitu. Terus di sini kan beda sama di Indonesia atau KL gitu. Lo pakai barang branded juga nggak ada yang lihat lah. Lo pakai gadget terbaru juga ya elah gitu. Tapi mau lihat gitu. Enaknya di situ tuh kalau mau belajar memang kondusif banget. Iya. Emang fokus gitu kan. Mungkin kalau saya kuliah di Jakarta atau di KL nggak akan cukup selesai. Karena sih suka main gitu. Iya sih Kak. Doyan nge-mall, terus yang kayak bentar-bentar belanja kan. Ini tuh kayak lebih menghargai kayak dulu itu waktu dulu mau makan Pizza Hut kalau udah ngiler banget gitu ya baru deh harus terakhir kita sewa mobil dulu ya gitu ya sayang banget nih makan Pizza Hut dulu kan bahkan mewah banget kadang kalau di Indonesia mewah Pizza Hut doang gitu kita gojek kan di sini Pizza Hut ampun terus yang enaknya juga karena tinggalnya di Kedah biaya hidup biaya makannya murah. Iya sih Kak. Terasa banget sih Kak. Itu bisa kenyang makan pakai ayam pakai sayur gitu kan kalau misalnya kayak lagi sekarat banget nih lagi tipis nih dompet gitu ya masih bisa hidup lah gitu transferannya telat dikit masih bisa hidup bisa bertahan lah ya ada iya kita itu bukan yang nggak mau hedon ya kayak tapi mau hedon pun nggak tahu kemana gitu. Jauh udah gitu kita mau hedon pakai barang branded ya siapa yang lihat tuh siapa yang mau lihat gitu ya kayak itu orang yang di kota kita di hutan ya iya jadi kayak udahlah nggak perlu wakwan lah di sini gitu belajar aja udah cukup tapi selama di UM maka kalau masalah perut selera aman ya kayak enak aja ya atau gimana? Bisa kayak apa namanya kan di sini banyak makanan Thailand juga. Iya. Jadi makanan Malaysia kan agak manis ya. Nah tolong makanan Thailand yang lumayan sama dengan lidah orang Indonesia ya kayak. Iya. Kalau misalnya makan kari India itu kalau orang-orang bilang wah kalau kuliah di luar negeri culture shock gitu. Kalau kita mungkin enggak lah ya kayak nggak kerasa ya. Nggak terlalu sih. Nggak terlalu sih tapi untuk bahasa saya lumayan culture shock. Kendala ada barriernya juga karena waktu itu kan di itu satu asrama satu kamar sama orang selama satu lagi kan. Nah kalau kali datang itu kan bertiga ya kayak benar-benar bertiga ya sama kan auditori tinggalnya bertiga. Nah terus udah gitu kalau mereka ngobrol saya nggak ngerti karena kan pakai slang kadang-kadang gitu ya itu sampai kayak 3 bulan tinggal di sini terus dan mulai pede lah pakai bahasa Melayu kan udah terus ngomong pakai bahasa Melayu dengan patah-patah yang pelo-pelo itu yang belepotan sampai akhirnya Romet bilang dari yang nggak usah pakai bahasa Melayu dan yang rusak bahasa Melayu kita rusak nih kalau yang cakap bahasa Melayu kita bahasa Indonesia aja kita boleh pakai karena kita sering nonton sinetron bayangin mereka keren banget nonton sinetron Indonesia juga. Iya sih Kak, kalau orang Malaysia tuh tontonan atau yang berhubungan dengan seni lah gitu Kak kayak filmnya, musiknya zaman saya waktu di itu mereka suka nonton sinetron Bawang Merah yang Nia Ramadhani itu iya Kak iya. Lama juga ya kayak Deep banget itu jadi mereka ngomongnya semua kayak gitu lu mau kemana pakai lu gua ya kayak udah dia kalau pakai bahasa Melayu pakai bahasa sinetronnya itu boleh paham
Tapi kalau aku ngeliat juga sih Kak, kayak mereka tuh banyak yang dengerinnya lagu-lagu Indo juga gitu. Film-film Indonesia juga yang berhubungan dengan seni lah. Mereka kiblatnya ke Indonesia gitu. Itu jadi Inggris ya, lagi Islam. Iya. Kampon, Bang Kampon, itu lagu-lagu itu yang tiap radio kayaknya ngerin lagu itu hit banget waktu itu. Nah, itu tadi teman-teman secara singkat Kak Popom udah jelasin gimana pengalaman pergaulan atau lifestyle selama berkuliah di UM. Untuk pembelajaran teman-teman jangan takut kalau misalkan terhalang bahasa atau gimananya, dosen dan circle di sekitar kita juga bakal membantu kok gitu. Terlebih dosennya juga welcome gitu kan, ya kan Kak? Ya. Dan juga maupun teman-teman berkuliah di undergraduate ataupun postgraduate, masing-masing mempunyai forumnya masing-masing gitu. Postgraduate ada forum postgraduate, PPIM bisa menampung semua pertanyaan teman-teman. Jadi jangan takut lah kalau misalkan nantinya udah nyampe sini nggak membantu. Nah, kita semuanya akan bantu. Kita bakal bantu. Kayak ayam kehilangan hidupnya gitu. Asalkan teman-teman aja, asalkan teman-teman jangan malu bertanya aja deh gitu. Malu. Asalkan jangan malu bertanya. Karena kita nggak pernah tahu ya masalahnya apa. Iya, ya kan ada kayak malu bertanya, gengsi mau bertanya gitu. Akhirnya yang dia yang ribet sendiri gitu loh Kak. Terus tadi kita udah membahas secara garis besar apa itu postgraduate. Kakaknya tadi juga udah nyampein sistem postgraduate itu ada apa aja, ada yang research, ada yang gimana, ABC. Jadi teman udah ada di awal semuanya gitu. Tesisnya gimana, internship kemungkinan nggak ada ya kayak setahu kakak ya. Kalau postgraduate kayaknya nggak ada deh. Jadi tesis dengan subjek. Oke, nah itu teman-teman tuh yang sering bertanya. Untuk scholarship juga itu dari kampus tidak menyediakan ya kayak. Tidak. Sejak 2018 sudah nggak ada lagi. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin mencari scholarship itu balik lagi ke teman-teman atau mencari sendiri lah gitu di instansi-instansi atau scholarship orang tua. Nah, scholarship orang tua juga mungkin itu kadang menyusahkan gitu kan. Gitu teman-teman nyari ke instansi-instansi lain yang mungkin menyediakan, tapi itu tanggung jawabnya ada di diri teman-teman lagi, apakah itu verified, terpercaya atau tidaknya gitu. Kita pun sebagai student di sini, PPI atau forum postgraduate ataupun kampusnya sendiri yang bertanggung jawab atas nantinya kalau misalkan teman-teman dapat scholarship yang ditipu-tipu gitu. Jadi cari yang terpercaya lah. Gitu. Nah tadi kakak juga udah nyampein apa aja nih referensi jurusan nih yang kalau misalkan ingin teman-teman ambil di Universitas Tara Malaysia yang sekiranya cocok dengan passion teman-teman gitu lah. Sebenarnya semua jurusan bagus, cuman kalau mau dapat akreditasi ASCSB ngambillah di bawah School of Business. Nah, tuh kasih tahu tuh yang dinaungi oleh School of Business itu alhamdulillah akreditasi lah buat teman-teman yang ingin berdagang jadi pengusaha. Boleh tuh datang ke UM. Nah, mungkin kita udah sampai di sesi terakhir Serial Talk episode 5 ya, episode 5 dan juga episode terakhir nih Kak di kepengurusan PPI UM pada periode tahun ini gitu. Iya, udah berakhir. Nah, karena ini episode terakhir juga terus proker terakhir juga dari PPI UM. Apa nih kakak sebagai senior kita gitu loh di forum postgraduate ataupun sebagai mahasiswa postgraduate kan kita mau berganti kepengurusan nih Kak, kita udah mau turun mungkin di awal Januari mungkin nanti akan ada pemilunya lah, pemilu asik di bulan Januari akhir gitu. Apa yang ingin kakak sampaikan kepada kita yang telah menjalankan proker-prokernya, semua departemen juga sudah menjalankan proker-prokernya, ada PRI yang belum ya, ada CP kemarin, ada ISC dan lain-lainnya. Mungkin kakak ingin kritik dan ingin mengapresiasi kepada kepengurusan PPI tahun ini dan apa yang ingin kakak sampaikan di kepengurusan PPI selanjutnya. Mungkin kakak sebagai senior lebih bisa mengarahkan.
dulu saya waktu di sini juga jadi pengurus PPI tapi di bidang bukan ya olahraga. Oke. Nah, kalau saya mau kasih masukan, mungkin ini PPI, angkatan PPI yang terberat ya. Soalnya kan tapi kita mau ngelaksanain banyak kegiatan, dan tiba-tiba corona, harus pulang kampung, nggak bisa balik gitu. Tapi saya kasih 2 jempol sih buat kepengurusan yang sekarang, walaupun kendalanya banyak gitu ya. Mereka tetap loh, maksudnya kayak ngusahain ada kegiatan. Nah, apa kayak kemarin itu yang paling berkesan yang dengan alumni UUM. Jadi itu alumni UUM itu yang apa namanya, jadi angkatan di bawah-bawah itu bisa tahu, oh ini tuh kita punya abang-abang yang udah sukses loh, kerja di perusahaan yang memang udah gila-gila banget sih gitu. Jadi kayak ada kesempatan buat kita mengenal angkatan di atas saya juga itu, kebetulan saya juga kenal dengan mereka. Terus jadi kayak yang di bawah tuh bisa nanti ada apa namanya, ada channeling ya. Jadi kita tahu ini lulusan UUM ternyata bisa sukses top gitu ya, bukan memang ada yang mau melihat gitu. Tapi jangan salah, kita punya senior yang memang kerja di perusahaan yang dari semua yang bagus gitu. Iya. Terus mungkin ada kendala atau kekurangan, tapi itu udah bisa dimaklumi sih dengan keadaan yang kayak gini, dengan keputusan yang sekarang ini. Tapi saya appreciate dan saya hargain untuk effortnya yang bagus banget. Jadi tetap ada industri online gitu, bela-belain gitu, memang susah sih, dan kendalanya banyak gitu. Tapi apresiasi ya kayak ke pengurusan PPI pada tahun ini 2019-2020. Paling berat memang. Nah, dari semua nih yang kakak udah dapat gitu kan, kakak juga pengurusan PPI dahulunya, kakak juga udah lama berada di Malaysia dan kakak juga udah melihat kinerja beberapa junior kakak gitu yang menjabat. Nah, nantinya kan ada kayak turun tahtanya lah ke pengurusan tahun selanjutnya gitu. Yang ingin kakak tekankan lagi ke mereka gitu apa kak? Di pengurusan yang sekarang ini saya bisa menunjukkan itu mereka udah mulai bisa nge-grade anak postgraduate. Kalau dulu gapnya tuh jauh banget gitu. Jadi kalau misalnya setiap ada kegiatan anak postgraduate nggak tahu ini ngapain ya gitu ya. Terus kita nggak tahu sih gitu. Nah sekarang bagusnya tuh mereka merangkul anak-anak postgraduate-nya, walau bagaimanapun kita kan anak UUM juga, PPI juga kan gitu. Jadi gapnya jangan terlalu jauh-jauh amat lah gitu. Kalau ada kegiatan kita sering diundang sekarang gitu. Nah untuk kedepannya mungkin mereka jangan terlalu merasa anak postgraduate nih student gitu atau malu lah gitu. Kita sama aja kok, kita di sini juga student gitu kan. Jadi kita bisa melibatkan UUM gitu kok, setidaknya diundang lah, kasih tahu. Mungkin kalau berpartisipasi, kalau ngarepin semuanya postgraduate untuk ikutan yang udah mulai pengurusan PPI dengan postgraduate itu udah mulai oke gitu. Ya nggak jauh banget. Jadi kalau ada kegiatan kita juga tahu. Oke. Jadi ibaratkan di SMA nih semua anggota ada OSIS, anggota OSISnya itu ya seluruh masyarakat di SMA itu ya kayak. Iya. Pengurusannya saja nanti ya beberapa orang. Nah kayaknya itu perlu yang ditekankan kepada teman-teman yang nantinya lanjut. Tetap dilibatkan. Semua atau student Indonesia yang berada di Universitas Malaysia, mau dia postgraduate, double degree, undergraduate, mau apapun itu jalan pendidikan yang mereka ambil, ya mereka tetap anggota PPI gitu loh. Kepengurusannya saja yang hanya ada beberapa gitu. Jadi jangan ada gap lah di antara kita ya kayak senior junior antara yang jangan ada gap di antara kita. Iya, jangan undergraduate sama yang double degree gitu, jangan ada yang memisahkan lah, nyatu aja rangkul. Oke. Soalnya dulu waktu saya degree, saya akrab dengan
anak apa senior postgraduate Oh, terlalu banyak. Jadi saya ngeliat pun orang-orang juga ngeliat wah Indonesia nih rapat ya gitu. Maksudnya mereka masa senior tuh akrab gitu. iya. Saya ngeliatnya. Sebenarnya sih karena undergraduate-nya aja sih Kak yang kayak atau postgraduate-nya sih belum ada momen ketemunya gitu loh Kak. Iya benar. Nanti kalau misalkan udah ketemu, udah ngobrol, nanti asik sendiri aja gitu Kak. Nah, Contohnya waktu itu kegiatan aku lockdown kan Kak, bulan Juni sampai bulan Juni lah gitu. Jadi waktu itu puasa kan Kak di Malaysia. Nah, bosen tuh kan sendiri mulu masak apa segala macam. Kebetulan karena di Uniin ketemu sama postgraduate yang lain. Mereka masak. Artinya tiap sore kita bagi tuker-tukeran takjil, tuker-tukeran makanan gitu kan. Jadi teman-teman semua jangan takut kenalan lah, jangan gengsi-gengsian lah, memulai obrolan gitu. Mainnya jangan kelompok. Kita seneng banget kalau dirangkul. Nah jadi tuh, apa namanya? Yang paling ditekankan tuh sama kakak ke kepengurusan selanjutnya tolong rangkul tuh semua student Indonesia yang berada di UUM. Betul ya kak ya? Oke. Nah kita udah sampai di sesi terakhir Serial Talk episode 5. Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah setia menonton Serial Talk episode 5 ini. Nantinya akan hadir di tahun atau di kepengurusan selanjutnya dengan mungkin kemasan yang lebih fresh, dengan narasumber yang juga teman-teman inginkan yang belum kesampaian di kepengurusan tahun ini gitu. Nanti bisa teman-teman request di Humed tahun selanjutnya. Oke, sebelum kita selesaikan Serial Talk ini Kak, aku mau foto dulu deh Kak. Boleh. Oke, kita foto ya Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke Kak. Oke Kak, makasih banyak ya Kak ya. Thank you ya udah diajak, makasih banyak. Oke, sehat selalu Kak, hati-hati di UM Kak. Assalamualaikum. Oke, berkabar ya Kak ya kalau ada apa-apa di sana. Boleh. Oke, assalamualaikum. Salam.